Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Union Scoot Vlog. Di video kali ini kita akan membahas Vespa pertama yang ada di Indonesia, khususnya Matic. Karena Vespa ET4 sendiri adalah Matic pertama kali yang dikeluarin oleh Vespa. Sedikit sejarah dari Vespa ET4 ini sendiri. Oke, Vespa ET4 ini hadir atau didatangkan di Indonesia ini tidak banyak seperti Vespa-Vespa pada saat ini, karena Vespa ET4 ini cukup terbatas masuk di Indonesia. Kurang lebih kalau saya lihat literatur atau faktur yang ada di BBKB dari teman saya yang punya, Vespa ini cuma 150-an, tidak sampai 200 biji yang hadir di Indonesia. Karena pada saat itu Vespa ini kurang diminatin ya, karena dibandingin Vespa-Vespa klasik sebelumnya. Karena tiba-tiba ada Matic yang bentuknya berbeda dengan Vespa klasik pada umumnya. Tapi kalau saya melihat bentuk dari Vespa Matic pertama ini tidak membuang sejarah Vespa klasik, karena masih ada hal yang sangat penting di Vespa daripada motor lainnya. Contohnya seperti bagian bodi keseluruhan, hampir keseluruhan itu dari besi yang berbahan plastik, dari stang atau batok, dan dasinya sama spakbornya. Kalau bagian bodi ini sampai tepong sampai belakang itu berbahan besi, kecuali bagian dalam atau belakang ini masih plastik dan lantainya plastik. Untuk mesin menggunakan 2V, tipe mesin 2V, dan masih menggunakan karbu. Di awal-awal semua Vespa yang didatangkan dari Italia semua berkarbu. Zamannya belum ada injeksi ya. Di kaki-kaki depan belakang Vespa ET4 ini masih mempunyai ring 10. Berbeda dengan Vespa-Vespa yang saat ini yang sudah ring 11, ring 12, bahkan produk Piaggio seperti MP3 sudah menggunakan ring 13 sampai 14. Kalau dari segi kenyamanan, Vespa ini cukup nyaman karena dibilang Vespa ET4 ini masterpiece. Jadi Vespa menciptakan di awal-awal produksi Vespa ET4 ini handling dan posisi duduknya juga nyaman, ruang kaki, dan untuk posisi dibonceng juga cukup nyaman sih. Walaupun Vespa ini termasuk tipe small frame pertama, tapi tidak mengurangi rasa kenyamanan penggunanya walaupun berboncengan. Di depan saya ini Vespanya bukan standar ya. Kalau saya lihat ini Vespa ET4 yang kalau dilihat detail nanti sudah menggunakan kaki-kaki Zelioni. Suspensinya agak lebih soft, lebih nyaman lah dibandingin bawaannya Vespa ini. Untuk dapur pacu, sekedar info, Vespa ET4 yang masuk di Indonesia dibawa dari Italia ke Indonesia hanya tipe CC 150. Kalau melihat jenisnya, Vespa ET4 sendiri ada 3 versi. Yang pertama 50 cc karbu, 125 karbu, dan 150 karbu. 50 dan 125 tidak masuk di Indonesia, buat pasaran Eropa aja. Yang di Indonesia hanya tipe CC 150. Ada versi 2 tak sebelum ET4 namanya ET2. Itu 50 cc tapi masih 2 tak. Jadi suaranya kasar banget seperti motor-motor selain Eropa atau motor Jepang yang berdua tak. Jadi seperti apa ya, Piaggio Sfera, Zip 2 tak, dan sejenisnya. Jadi suaranya agak keras dibandingin Vespa Matic pertama ini atau yang disebut ET4.
bahas bahan dan detail dari Vespa ET4 ini. Dari depan kita melihat headlampnya ada dua versi sebenarnya. Ada dua versi. Kalau ini yang dibilang model facelift ya. Jadi lampunya ada dua, kanan dan kiri, versi Eropa khususnya yang beredar di Eropa. Ada lampu kota dan lampu jarak jauh yang terpisah di tengah-tengah ini. Versi yang masuk di Indonesia itu cuma ada satu aja, lampu di tengah, bukan terpisah ini. Jadi ini versi yang terakhir atau yang terbaru atau yang sering dibilang saat ini model facelift. Tudasinya berbahan plastik sama seperti Vespa Matic saat ini. Bodi tengah atau keseluruhannya berbahan besi. Di sini ada emblem tulisan Vespa yang berbeda dengan jenis Vespa yang ada saat ini. Jadi emblemnya agak tebal ya, berbahan besi juga, agak tebal. Beda dengan emblem Vespa ya saat ini yang full resin. Dan untuk shine-nya ada dua versi. Ada versi warna putih. Yang putih ini saya rasa ini versi yang ada di Eropa juga, karena yang rata-rata yang ada di Vespa ET4 yang ada di Indonesia itu berwarna kuning. Spionnya di zamannya cukup mewah dibandingin motor Jepang yang kelihatan besinya ya. Kalau ini dilindungin sama karet, melindungi dari korosi dan hujan atau benturan atau gimana. Jadi diberi pelindung. Vespa memperhatikan detail sampai segitunya buat kemewahan atau masterpiece Vespa pertama ini. Untuk hand grip berbeda juga dengan tipe-tipe yang baru beredar. Di sini ada logo Chung. Kalau yang baru-baru sekarang udah ada tulisannya Vespa ya. Dan di bagian speedonya ini cukup unik karena Vespanya kecil, tapi informasi yang ada di speedometer unit Vespa ET4 ini cukup lengkap. Yang mana ada info detail perihal bensin. Di sini ada kilometernya, ada sign-nya, dan instrumen indikator lainnya. Dan tombol-tombolnya juga cukup lengkap, kanan dan kiri seperti Vespa klasik. Tata letaknya juga tidak meninggalkan khas klasik sebelumnya. Seperti klakson tetap berbentuk bulat dan lampu sein jauh, lampu jauh juga, dan sein ada di sebelah kiri dan kanan dari stang Vespa ET4 ini. Untuk bagian depan ada box juga, bisa dibuka. Jadi untuk penyimpanan barang-barang yang tidak terlalu besar bisa disimpan di depan sini, sama seperti Vespa Matic saat ini. Dan di bagian bawahnya juga ada tutup mesin ya, jadi tidak menghilangkan aura klasiknya karena ada bagian yang bisa dibuka di tengah bodi ini. Dan diteruskan unit-unit setelahnya, ada LX, LXV, dan S, melanjutkan ciri khas dari Vespa small frame itu sendiri. Untuk bagian lantainya masih menggunakan karet, modelnya seperti Vespa klasik yang ada karet. Cuma di Vespa Matic pertama ini sudah berupa karpet ya, jadi agak melebar. Lucunya detailnya seperti Vespa klasik karena ada seperti list yang ada di bagian lantainya. Jadi Matic serasa klasik. Bagian belakang ada box yang cukup luas ya. Box di belakang ini cukup untuk menyimpan helm, dan boxnya bisa diangkat, bisa melihat ruang mesin langsung. Untuk menyetel karbu bisa langsung tengah bodi ini, jadi tidak perlu turun mesin atau gimana, tinggal dari box yang dibuka langsung kita melihat posisi karbu dan filternya. Untuk joknya juga berbeda dengan Vespa-Vespa yang ada saat ini. Joknya ada tulisan soft yang mana
mencirikan bahwa jok ini emang berasal dari Italia yang lebih lembut dan bagus kualitasnya daripada Vespa yang ada saat ini. Bagian tepongnya di bawahnya sudah ada mata kucing ya di bagian set panelnya, yang mana untuk mempercantik Vespa ET4 ini. Di bagian belakang box dijual terpisah pada saat itu, yang ada cuma rak belakang yang include dengan Vespa ET4 ini. Boxnya cukup mahal ya, kisaran 5-6 juta, karena Vespa langka boxnya juga nggak banyak beredar yang kondisi sangat bagus. Dan untuk bagian belakang stop lampnya, lampunya lebih kecil, bulat juga, mirip lampu depannya. Untuk bagian CVT atau bagian mesin, di awal-awal Vespa Matic pertama ini menggunakan kickstarter ya, seperti seri LX, seri S, dan seri LXV. Tapi untuk seri LXV yang masuk di Indonesia, Italinya tidak ada kickstarter. Yang didatangkan mayoritas nggak ada kickstarter. Tapi yang awal-awal seluruh tipe Vespa ET4, LX dan Vespa S Italia semua menggunakan kickstarter. Jadi kalau akinya soak atau nggak kuat bisa pakai kickstarter. Jadi nggak kepikiran wah akinya soak atau gimana, tapi sudah ada kickstarter, solusi sangat-sangat membantu di saat tenaga aki sudah lemah. Untuk Vespa ET4 ini sekarang udah menjadi buruan kolektor, karena seperti saya bilang tadi di awal, unitnya nggak sampai 200, kurang lebih 150 unit aja yang didatangkan di Indonesia untuk masterpiece atau Vespa pertama Matic ini. Secara keseluruhan Vespa ET4 layak untuk dikoleksi dan merupakan kolektor item ya kalau menurut saya, karena masterpiece Vespa pertama, Matic pertama, dan biaya perawatannya juga nggak terlalu mahal. Sudah banyak spare part yang dijual online saat ini. Kemudahan juga banyak barang-barang langka atau aksesorisnya langka yang sudah banyak beredar saat ini. Dan banyak juga orang-orang atau artis-artis yang mempunyai Vespa ET4 ini untuk dikoleksi di garasi rumahnya. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita tunggu video Union Scoot Vlog untuk membahas masterpiece flat frame berikutnya. Terima kasih.